Halo sahabat Cek Faktaid, selamat datang kembali di channel yang selalu menghadirkan analisis mendalam, informasi aktual, serta fakta-fakta menarik seputar dunia olahraga dan sepak bola internasional. Kali ini kita akan membahas sebuah kabar besar yang datang dari benua Amerika Selatan, yang jika benar-benar terwujud, bisa mengubah wajah sepak bola dunia secara drastis. Ya, sahabat Cek Faktaid, ini adalah kisah tentang gebrakan bersejarah yang diusulkan oleh Konfederasi Sepak Bola Amerika Selatan atau CONMEBOL. Piala Dunia 2030 direncanakan menjadi turnamen dengan 64 tim peserta. Bukan 32 tim seperti dulu, bukan 48 tim seperti yang sudah diputuskan untuk Piala Dunia 2026, tetapi 64 tim, jumlah yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Dan uniknya lagi, usulan ini dibahas dalam sebuah pertemuan bersejarah yang berlangsung di Trump Tower, New York, markas baru FIFA di Amerika Serikat. Mari kita telusuri lebih dalam. Piala Dunia 2030 adalah edisi yang sangat istimewa karena menandai 100 tahun sejak turnamen pertama digelar di Uruguay pada tahun ke-1930. Di edisi sahabat ini, FIFA sebelumnya sudah memutuskan format tuan rumah yang cukup unik dan rumit. Ada 6 negara di 3 benua yang akan menjadi tuan rumah. Uruguay, Argentina, dan Paraguay hanya mendapat jatah seremonial berupa 3 pertandingan pembuka, sementara mayoritas pertandingan akan dimainkan di Spanyol, Portugal, dan Maroko. Keputusan ini langsung memicu kontroversi. Di satu sisi, FIFA ingin menghormati sejarah dengan memberikan pertandingan pembuka di Uruguay, tempat lahirnya Piala Dunia. Namun di sisi lain, negara-negara Amerika Selatan merasa peran itu terlalu kecil untuk momen sebesar perayaan 100 tahun. Bagaimana mungkin benua yang melahirkan Piala Dunia hanya mendapat 3 laga simbolis? Dari sinilah lahir gagasan radikal yang dipimpin langsung oleh Presiden CONMEBOL, Alejandro Dominguez, bersama para pemimpin Asosiasi Sepak Bola Amerika Selatan dan didukung penuh oleh para kepala negara. Mereka datang langsung ke Trump Tower membawa proposal untuk memperluas Piala Dunia 2030 menjadi turnamen dengan 64 tim peserta. Mereka menyebut ini bukan sekadar perubahan format permanen, melainkan sebuah edisi khusus, one-off, atau hanya satu kali saja untuk merayakan momen sahabat. Menurut Dominguez, analoginya sederhana. Kalau kita merayakan ulang tahun ke-50, biasanya perayaannya jauh lebih meriah daripada ulang tahun ke-49 atau ke-51. Begitu pula dengan Piala Dunia ke-2030. Karena ini adalah edisi sahabat, maka wajar jika dibuat lebih spektakuler dan berbeda dari yang lain. Bagi mereka, inilah saatnya menghadirkan sesuatu yang akan dikenang sepanjang sejarah. Pertemuan di Trump Tower itu bukan sekadar forum biasa. Hadir langsung Presiden FIFA Gianni Infantino, Sekjen FIFA Moses Grafstrom, serta jajaran petinggi FIFA lainnya. Dari pihak CONMEBOL, hadir Alejandro Dominguez, Presiden Asosiasi Sepak Bola Argentina Chico Tapia, Presiden Asosiasi Paraguay Robert Harrison, dan Presiden Asosiasi Uruguay Ignacio Lanzillo. Tidak hanya itu, yang membuat pertemuan ini makin istimewa adalah hadirnya 2 kepala negara, Presiden Paraguay Santiago Pena dan Presiden Uruguay Yamandu Orsi. Kehadiran pemimpin politik tertinggi ini menunjukkan bahwa proposal 64 tim bukan sekadar wacana olahraga, melainkan juga sebuah manuver diplomatik tingkat tinggi. Dalam proposal yang diajukan, Amerika Selatan meminta agar perannya di Piala Dunia 2030 ditingkatkan secara signifikan. Dari yang semula hanya 3 laga pembuka, mereka ingin agar masing-masing negara Amerika Selatan, yakni Argentina, Paraguay, dan Uruguay, bisa menjadi tuan rumah untuk satu grup penuh di babak penyisihan. Dengan format 64 tim, tentu jumlah grup akan lebih banyak, sehingga memungkinkan untuk membagi porsi tuan rumah lebih luas. Dengan begitu, mereka tidak lagi menjadi tuan rumah simbolis, tetapi benar-benar memiliki andil substansial dalam perayaan sahabat Piala Dunia. Sahabat Cek Faktaid, ini adalah gebrakan besar, tetapi tentu saja tidak datang tanpa tantangan. Begitu proposal ini diajukan, langsung muncul perdebatan sengit di dalam tubuh FIFA maupun antar konfederasi. Dari kubu pro, terutama CONMEBOL, argumennya jelas.
Perayaan 100 tahun harus berbeda dan luar biasa. Tidak cukup hanya dengan 3 laga simbolis. Mereka ingin memastikan bahwa Piala Dunia 2030 benar-benar dikenang sebagai pesta sepak bola terbesar sepanjang sejarah. Namun, dari kubu kontra, suara penolakan langsung datang dari Eropa. Alexander Čeferin, Presiden UEFA sekaligus salah satu wakil Presiden FIFA, tanpa ragu menyebut gagasan ini sebagai ide yang buruk. Menurut Čeferin, memperluas jumlah peserta menjadi 64 tim akan merusak kualitas turnamen. Eksklusivitas Piala Dunia akan hilang, babak kualifikasi menjadi kurang kompetitif, dan terlalu banyak tim mediocre yang akan ikut serta. Baginya, Piala Dunia harus tetap menjaga standar kualitas tertinggi, bukan sekadar menjadi festival massal tanpa seleksi ketat. Dari benua Amerika lainnya, skeptisisme datang dari Victor Montagliani, Presiden CONCACAF yang juga wakil Presiden FIFA. Menurutnya, dunia sepak bola bahkan belum sempat mencoba format 48 tim yang akan debut di Piala Dunia 2026 nanti. Bagaimana mungkin kita sudah berbicara tentang melompat lebih jauh ke 64 tim, padahal format 48 tim saja belum teruji? Montagliani menekankan pentingnya konsistensi dan stabilitas, bukan perubahan drastis yang bisa merusak tatanan kompetisi global. Dengan adanya perbedaan tajam antara CONMEBOL di satu sisi dan UEFA serta CONCACAF di sisi lain, jelas bahwa keputusan ini tidak akan mudah. Pertarungan politik di tubuh FIFA sudah pasti akan terjadi. Semua keputusan penting tentang format Piala Dunia akan ditentukan oleh Dewan FIFA, tempat di mana setiap konfederasi memiliki wakil dan suara. CONMEBOL memang punya kekuatan diplomasi yang kuat, tetapi jumlah suara mereka jauh lebih sedikit dibandingkan UEFA atau FC. Untuk bisa mewujudkan proposal ini, mereka harus melobi dengan sangat keras dan mencari dukungan dari konfederasi lain seperti Afrika dan Asia. Kalau kita melihat dari sisi FIFA sendiri, Gianni Infantino sejauh ini memberikan respons yang cukup diplomatis. Ia tidak menolak, tetapi juga tidak menyatakan setuju. Menurut Infantino, setiap ide adalah ide yang bagus untuk didiskusikan, terutama dalam konteks refleksi bersama merayakan sebat Piala Dunia. Pernyataan ini bisa dibaca sebagai sinyal hijau, tetapi juga bisa dimaknai sebagai sikap hati-hati agar tidak menyinggung pihak lain. Sebagai Presiden FIFA, Infantino harus menyeimbangkan kepentingan berbagai konfederasi dan tentu tidak bisa langsung condong ke satu pihak saja. Sahabat Ceklak, mari kita analisis lebih dalam apa dampaknya jika ide ini benar-benar terwujud. Piala Dunia dengan 64 tim berarti akan ada lebih banyak negara yang bisa berpartisipasi. Ini jelas menjadi kabar baik bagi negara-negara kecil yang selama ini sulit menembus putaran final. Bayangkan, benua Asia atau Afrika bisa mengirim lebih banyak wakil, memberikan kesempatan lebih luas bagi negara berkembang untuk tampil di panggung terbesar. Hal ini bisa meningkatkan popularitas sepak bola di negara-negara tersebut, mempercepat perkembangan, dan tentu saja memberikan dampak ekonomi yang besar. Tetapi di sisi lain, jumlah tim yang terlalu banyak bisa membuat turnamen terasa terlalu panjang, membosankan, dan menurunkan kualitas pertandingan. Bayangkan jika terlalu banyak pertandingan yang timpang, di mana tim kuat melawan tim lemah dengan skor besar. Hal ini bisa mengurangi daya tarik turnamen, terutama di babak awal. Selain itu, logistik penyelenggaraan juga akan menjadi tantangan besar. Dengan 64 tim, jumlah pertandingan akan meningkat drastis, infrastruktur harus lebih siap, dan biaya penyelenggaraan tentu melonjak tajam. Bagi CONMEBOL, keuntungan paling nyata dari usulan ini adalah mendapatkan porsi tuan rumah yang lebih besar. Mereka tidak lagi hanya menjadi bagian kecil dari perayaan, tetapi benar-benar bisa merasakan atmosfer sebagai tuan rumah Piala Dunia sahabat. Dari sisi politik, ini juga akan menguatkan posisi mereka di FIFA. Tetapi bagi UEFA, justru ini dianggap sebagai ancaman terhadap kualitas dan tradisi. Jika kita menengok ke belakang, sejarah Piala Dunia memang terus mengalami ekspansi. Dari 13 tim pada edisi pertama tahun 1930 menjadi 16 tim, lalu 24, kemudian 32 tim sejak 1998, dan kini akan menjadi 48 tim pada ke-2026. Jadi,
Ide ekspansi bukanlah hal baru. Yang membuat usulan 64 tim kontroversial adalah kecepatan dan skalanya. Belum sempat mencoba format 48 tim, tiba-tiba sudah bicara 64 tim. Ini yang membuat banyak pihak merasa langkah ini terlalu tergesa-gesa. Selain itu, ada konteks lain yang membuat CONMIBOL semakin ngotot. Dengan sudah mendapat jatah 3 laga di 2030, mereka secara prinsip rotasi FIFA tidak bisa lagi menjadi tuan rumah penuh dalam waktu dekat. Itu artinya, kesempatan menjadi tuan rumah penuh mungkin baru datang lagi di 2042 atau bahkan lebih lama. Dengan proposal 64 tim ini, mereka berharap bisa memanfaatkan momen sebat untuk tetap mendapat peran besar tanpa harus menunggu puluhan tahun lagi. Sahabat Cek Fakta, mari kita lihat kemungkinan skenarionya. Jika proposal ini berhasil, Piala Dunia 2030 akan menjadi turnamen terbesar sepanjang sejarah dengan 64 tim dari seluruh penjuru dunia. Akan ada pesta sepak bola yang benar-benar global dengan lebih banyak negara berpartisipasi, lebih banyak pertandingan, dan tentu lebih banyak drama. Tetapi jika gagal, maka kemungkinan besar CONMIBOL hanya akan mendapat 3 laga simbolis dan rasa kecewa itu bisa berlarut-larut hingga puluhan tahun ke depan. Yang jelas, pertarungan politik di FIFA akan sangat menentukan. Kita akan melihat bagaimana lobby-lobby dijalankan, bagaimana setiap konfederasi memainkan kartunya, dan bagaimana Infantino sebagai presiden FIFA mengambil keputusan akhir. Semua ini akan membentuk arah masa depan Piala Dunia. Apakah akan menjadi festival besar dengan 64 tim, atau tetap menjaga eksklusivitas dengan format yang lebih ramping? Pada akhirnya, sahabat Cek Fakta, ide Piala Dunia 64 tim ini mencerminkan dua hal. Pertama, ambisi besar Amerika Selatan untuk merebut kembali momen sabat Piala Dunia agar sesuai dengan sejarah mereka sebagai tempat lahirnya turnamen. Kedua, realitas bahwa sepak bola modern kini tidak hanya soal olahraga, tetapi juga politik, diplomasi, dan ekonomi global. Apa yang diputuskan FIFA dalam beberapa waktu ke depan akan menjadi catatan sejarah. Apakah 2030 benar-benar menjadi perayaan spektakuler sehebat, atau hanya sekadar edisi unik dengan format yang setengah hati? Bagaimana menurut kalian sahabat Cek Fakta? Apakah kalian setuju jika Piala Dunia 2030 diikuti 64 tim demi perayaan sahabat? Ataukah kalian lebih suka turnamen tetap eksklusif agar kualitas tetap terjaga? Silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, karena diskusi dari kalian pasti akan sangat menarik. Demikian pembahasan panjang kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Cek Fakta agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dan analisis tajam seputar sepak bola dunia. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam olahraga!